Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan bacakan satu berita saja dari Tempo. Kebetulan salah satu narasumber dari berita ini adalah saya sendiri selaku seorang ekonom. Ditulis begini, ekonom kritisi rencana Prabowo pangkas anggaran 3 putaran. Ditulis tanggal 19 Februari jam 11 tadi. Nah, ditulis oleh Tempo, ekonom senior Bright Institute Awali Rizky mengkritik rencana pemangkasan anggaran 3 putaran yang diutarakan Presiden Prabowo Subianto. Ini saya cuma menyampaikan pendapat sebenarnya ya, yang menulis saya mengkritik itu Tempo ya, tapi memang ada benarnya sih. Nah, Awalil berujar dirinya mendukung efisiensi belanja dari anggaran pendapatan dan belanja negara lantaran memang sudah lama terindikasi adanya pemborosan. Namun demikian, kebijakan efisiensi juga perlu didasarkan pada perhitungan yang matang dan bertahap. Jadi saya menjawab pertanyaan Tempo dalam bentuk tertulis via WhatsApp cukup panjang. Tapi ini sudah disimpulkan dengan benar oleh Tempo, tapi saya kira itu karena ruangannya terbatas. Saya perlu jelaskan ya bahwa saya tekankan betul di jawaban pertama saya bahwa saya adalah salah seorang ekonom yang sudah lama ya, bertahun-tahun, dan paling berulang-ulang saya katakan 3-4 bulan sebelum ini bahwa memang APBN kita itu perlu dipangkas karena belanjanya tidak efisien dan tidak efektif, terlalu besar begitu, kira-kira begitu ya. Tetapi saya kemudian terkejut ya dengan apa yang dilakukan pemangkasan itu. Jadi persoalannya adalah pada apa saja yang dipangkas, cara memangkasnya, dan detil-detil lainnya. Begitu kira-kira. Jadi menurut saya kebijakan efisiensi itu tetap harus dengan perhitungan yang matang. Jadi bukan sekedar tidak berarti memotong itu pasti efisien, harus dipilih mana yang dipotong. Kalau nanti yang dipotong adalah bagian yang baik, yang efektif, efisien, kan malah bukan bermaksud menjadi efisiensi, kan malah mengurangi. Semacam itulah. Dan kata-kata bertahap itu juga dengan maksud ya ini harus terencana gitu ya, terencana di tahun 2025 berapa, 2026 bagaimana, atau kalaupun 2025 ada tahapan-tahapannya. Nah, namun ia mengaku bingung, ini saya yang dikutip ya, dengan rencana pemangkasan anggaran Prabowo yang baru itu. Saya sebagai pengamat fiskal saja masih bingung, ini benar saya berkata begitu. Ini yang mau dipangkas 3 putaran yang mana, ujar Awalil kepada Tempo pada Selasa 18 Februari 2025. Nah, kemudian Tempo menulis berita mengutip Prabowo, rencana penghematan yang baru itu Prabowo ungkapkan di hadapan tamu undangan perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 15 Februari 2025 lalu, 3 hari sebelumnya ya. Berbicara di atas panggung, dia menyebutkan penghematan bakal dilakukan dalam 3 putaran. Nah, kemudian Tempo mengutip saya lagi, meski itu pidato presiden, namun belum berkekuatan hukum atau bersifat perintah resmi ataupun kebijakan yang akan dijalankan. Itu pendapat saya. Kan beliau berpidato dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra. Beda ya, kalau impres itu kan sudah ditandatangan beliau selaku presiden, ya itu kan bersifat peraturan perundang-undangan kan, bersifat perintah. Jadi pendapat saya begitu. Jadi bahwa di pidato acara seperti acara partai seperti itu ya bisa dikatakan adalah baru kemauan, rencana, arah beliau, tapi belum diputuskan oleh beliau sendiri tentu maksudnya. Nah, kebijakan yang sudah resmi dijalankan saat ini dan sudah memiliki payung hukum, ini menurut saya ya dikutip Tempo, berupa instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Menteri Keuangan nomor S37-MK02-2025. Jadi Inpres itu tanggal 22 Januari, sedangkan surat edaran Menko tanggal 24 Januari. Ini benar Tempo mengutip dari saya dan dia sudah mengkonfirmasi juga atau bahwa memang demikian kan. Nah, saya dilanjutkan lagi kutipan dari saya. Penghematan dalam aturan tersebut hanya menyasar item-item belanja negara. Ya, bahkan sebetulnya saya menyatakan item belanja kementerian dan lembaga ya. Jadi belanja negara itu kan total.
3.621 terbagi dua pada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Nah, yang belanja pemerintah pusat itu terbagi dua, belanja KL dan non-KL. Nah, yang belanja KL itu dihemat dan yang transfer ke daerah dihemat, kurang lebih begitu. Tapi kalau di surat edaran yang daerah ini surat edarannya berbeda ya, bukan yang nomor ini. Belum kita persoalkan. Nanti pasti akan ramai juga. Ini kan masih pelantikan. Nanti beberapa kepala daerah kaget tentang pemotongan di tempat dia. Tapi kembali ke berita ini. Jadi kalau surat edarannya Menteri Keuangan itu hanya belanja KL yang 256 triliun. Yang sudah, maksud saya yang sudah ada kejelasan dasar hukumnya ya. Nah, lanjut lagi, hingga kini saya ini dikutip dari saya belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan 3 putaran yang tadi dipidatokan oleh Presiden Prabowo di acara Gerinda itu akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025 atau secara bertahap per tahun anggaran. Sebetulnya saya cenderungnya maksudnya itu di tahun anggaran 2025 tapi jaraknya berapa gitu loh masing-masing itu, atau berdasarkan proses. Itu yang saya katakan. Yang jelas paparan itu agak membingungkan saya dan saya tidak tahu nih, mungkin saya sampaikan ke netizen apakah mengerti, apakah sama bingungnya dengan saya. Dikutip oleh Tempo, Aulil berpendapat kebijakan efisiensi Prabowo tersebut seolah tidak berdasar konsep dan perhitungan yang matang. Ini benar dari saya. Belum cukup kajian lalu diutarakan ke publik. Nah, kemudian direvisi. Jadi sebetulnya saya jawab beberapa paragraf, tapi ini disimpulkan dengan benar oleh Tempo bahwa saya mengatakan pertamanya itu Inpres lalu surat edaran, itu yang KL itu 256 triliun, yang satunya 50 triliun ya. Yang 256 ini ada acuan ini agar kementerian lembaga melakukan perhitungan sendiri berdasarkan acuan yang menunjukkan apa yang kamu harus hemat gitu, diolah sendiri oleh kementerian. Kemudian disampaikan ke DPR, baru diserahkan kepada Menteri Keuangan. Begitu prosedurnya. Lalu beredar hasil yang dirapatkan di DPR. Nah, beberapa hal mengejutkan dan menurut pencermatan saya sebagiannya itu tidak sesuai dengan identifikasi surat edaran. Kalau tidak sesuainya itu karena terlalu sedikit yang dipotong, ya Menteri Keuangan nanti bisa memaksa pemotongan ulang, tapi ini banyak banget. Misalnya pekerjaan umum, Kementerian PU itu dari 110 menjadi hanya kurang lebih 30, kurang sedikit. Itu kan nggak mungkin dari 16 macam saja, jadi banyak itu yang kepotong. Nah, lagi pula sudah beredar bahwa ada 16 lembaga atau kementerian dan lembaga yang tidak dipotong. Ya, Kementerian Pertahanan, Polri, Kejaksaan, dan lain sebagainya ya. Pada waktu itu rame. Kemudian di hold atas perintah Wakil Ketua DPR. Nah, kemudian mungkin ada perbincangan di internal pemerintah, lalu ada acara tanggal 11 Februari 2025 memanggil seluruh kementerian dan lembaga. Berarti itu sekitar 100 ya, termasuk Polri, Kementerian Pertahanan, lembaga apapun 100. Nah, itu tidak lagi disampaikan soal efisiensi. Maksudnya koefisien ngomongnya. Misalnya berapa sekian persen ATK, enggak lagi, tapi udah langsung. Nah, berarti kan yang pembicaraan semula tidak jadi. Disebutlah itu rekonstruksi. Nah, maksud saya, yang saya sampaikan ke Tempo ini, berarti pada waktu Inpres itu diberikan, itu sebenarnya kajiannya belum cukup. Ketika ada upaya-upaya perhitungan, ada reaksi dan mungkin perhitungan ulang, direkonstruksi. Rekonstruksinya baru rapat internal pemerintah, tapi belum berupa dokumen. Nah, yang 11 Februari itu beredar juga angka-angkanya sebagian. Tahu-tahu beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian kan tanggal 15 ini, ada tayangan tentang 3 putaran penghematan efisiensi. Itu yang saya maksud kepada Tempo. Nah, ini maksudnya bagaimana ini? Nah, menurut saya mendukung efisiensi anggaran yang antara lain memotong belanja. Tetapi saya khawatir kalau penghematan ini tidak dilakukan secara terarah dengan perhitungan yang cukup baik, idealnya matang ya, tapi umpama
sekurang-kurangnya cukup baik, maka saya khawatir, saya sampaikan ke Tempo, ini justru akan menjadi pengurang pertumbuhan ekonomi. Karena selama ini narasi pemerintah, berdasarkan narasi pemerintah ya sebelum-sebelum ini bahwa belanja ekspansif, defisit diambil karena pemerintah harus mendorong perekonomian, mengandalkan belanja untuk mendorong perekonomian. Nah ini kalau belanjanya dikurangi tanpa pengurangannya tidak sistematis atau tidak kurang terarah tadi, kan maka dorongan ke ekonominya melemah. Saya bahkan menyebut angka tapi tidak dikutip oleh Tempo. Bisa saja pertumbuhan susut gitu. Barang 0,2 atau 0,3% poin. Nah, lalu Tempo melanjutkan beritanya dengan menulis, sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya melakukan efisiensi anggaran 306,69 triliun. Ini mengulangi tadi ya, rinciannya 256,1 kepada kementerian lembaga, lalu transfer ke daerah 50,59. Itu yang ada dokumennya ya. Nah, disebut lagi tentang impresnya, lalu surat edarannya. Nah, tetapi ini di paragraf lanjutan, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran hingga putaran ketiga. Disebut-sebut nih dananya naik 44 miliar dolar. Ini juga saya bingung ya, karena yang namanya APBN itu tidak pernah dinyatakan dalam dolar loh ya. Ini maksudnya motong 40 miliar ini seperti apa? Kalau 750 triliun ini mestinya terbalik ya. Berapa rupiahnya itu kalau didolarkan berapa? Kita APBN-nya rupiah kok. Nah gitu ya. Tetapi ini ditulis oleh Tempo. Putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 triliun tuturnya. Saya kebetulan, ini ada ditulis nih, layar di belakang Prabowo menunjukkan rincian sumber dananya, yaitu pos bagian anggaran bendahara umum negara. Kebetulan saya juga lihat itu kan beredar itu screenshot itu ya, foto di belakang. Ini membingungkan ya, karena yang 256 tadi atau ditambahkan transfer ke daerah itu bukanlah bagian anggaran bendahara umum negara. Nah, ini mungkin pemirsa yang sedikit belum akrab dengan ini, jadi kan tadi sudah saya katakan, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat itu terdiri dari dua kelompok besar. Belanja kementerian lembaga yang sekarang 100 kementerian lembaga, dulu sekitar 85. Nah, itu yang bagian lain dari belanja pemerintah pusat itu adalah belanja non-KL. Nah, yang belanja non-KL ini yang bagian anggaran bendahara umum negara. Maksudnya itu adalah tupoksinya Menteri Keuangan selaku BUN, bukan sebagai Menteri Keuangan. Dia kan sebagai Menteri Keuangan ada anggarannya di KL. Tapi dalam rangka BUN dia itu bendahara saja, hanya melaksanakan. Misal, bayar bunga utang, seperti itu. Jadi screenshot itu sendiri, tayang itu membingungkan saya. Loh, yang sedang dilakukan ini bukan BA BUN loh. Apa akan ada lagi BA BUN? Ini yang nggak tahu. Berarti yang sekarang ini bukan putaran 1, akan ada 3 putaran lagi. Itu pengertian pertama ya. Ya, jadi bisa nih yang 306 ini tidak dihitung putaran, masih ada 3 putaran lagi. Berarti akan ada 300 yang BA BUN. Kalau penafsirannya begitu. Lalu setelah itu ada lagi 308. Ini yang 308 kembali kementerian lembaga lagi. Ini yang paling logis ya ditafsirkan begitu. Karena yang 306,69 itu bukan BA BUN, tapi KL dan TKD. Makanya saya jelaskan ke Tempo, ini membingungkan buat saya. Tapi kita tunggu saja nanti bagaimana dokumennya. Kalau benar penafsirannya begitu, berarti ada 4 kali ini. Pertama 306,69 yang khusus Kementerian 256, yang kedua 300 khusus yang dikelola oleh Menteri Keuangan ya. Ya belanja bunga, bantuan sosial, belanja lain-lain. Kemungkinan yang kena adalah belanja lain-lain dan bunga mungkin jika bisa dikurangi. Lalu ada putaran keduanya 308 triliun. 308 triliun ini kalau dibaca lagi di situ KL lagi. Berarti yang tadi sudah kena 2 kena lagi. Berarti kalau ditambahkan 308 dengan 256 yaitu ya berapa ya? 560-an kan? Dari 1160, separuh lebih kan? Meskipun akan ada pengembalian 58, tidak tahu kita. Berarti tetap sekitar 500. Nah, lalu ada putaran ketiga, berarti putaran keempat dari sisi ini ya. 300 triliun tapi berasal dari badan usaha milik negara. Ya itu bukan penghematan APBN ya, karena yang namanya dari BUMN itu dapat di pendapatan, bukan di belanja.
Jadi pendapatan negara itu ada perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Yang penerimaan negara bukan pajak itu salah satunya adalah dividen yang diterima dari BUMN. Jadi bagian dari keuntungan yang diserahkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Selama tahun 2025 ini dianggarkan 90 triliun. Tahun 2024 ini diperkirakan 85, tahun kemarin lagi 82. Lah kalau di sini mau ditarik 300, saya kira nggak tepat disebut penghematan. Di mana penghematannya? Ini maksudnya nambahi pendapatan. Nah itu katanya dikembalikan 100 ke BUMN. Nah intinya slide itu menurut saya cukup membingungkan, confused ya, bercampur dan seterusnya. Di sini Tempo lagi menambahkan lagi. Ini penafsiran Tempo ya, bukan saya ya. Dengan hitungan 300 triliun tahap pertama, 250 tahap kedua, 200 tahap ketiga. 250 ini setelah yang dikembalikan ya, 200 setelah dikembalikan. Ini Tempo ngitung sendiri ini, maka total 750. Mungkin di paparan ada ya. Tapi saya tetap bingung ini. Lalu yang sekarang sudah berlangsung apa gitu, yang sudah terjadi? Karena 300 BA Bun itu, ini bukan BA Bun. Jadi ini ada 4 apa 3? Nah, kalau 3 berarti penjelasan di paparan acara itu salah dong. Karena yang 300 itu bukan BA Bun, kan KL. Itu ya. Nah lalu di sini dikatakan akan dialihkan dengan ke MBG, ini mengerikan juga ya. Setara 390 triliun dialokasikan makan bergizi gratis. Jadi makan bergizi gratis mau full ya. Lalu sebagiannya lagi ke Danantara. Jadi ini mungkin tidak tepat disebut dengan efisiensi ya. Ini berarti kan akan ada perubahan APBN. Makanya dari awal saya sebagai ekonom menyarankan mengapa tidak dilakukan APBN perubahan saja. Biar kita bisa membaca dasar pemikiran, cara alokasinya, tujuannya. Dia ada dokumennya kalau APBN perubahan, nota keuangan namanya. Itu yang kita tunggu dari pemerintah agar kalaupun kita tidak setuju pun ada alasannya. Kalaupun setuju, saya sebagai ekonom ya dengan senang hati ya. Kalau memang pemerintah menjalankan kebijakan yang sangat menjanjikan buat perekonomian, kita juga ikut menggarisbawahi, menyuarakan, ikut juga sosialisasi begitu. Tapi kalau tidak jelas begini, saya kira ekonom punya kewajiban moral untuk mengingatkan bahwa ini komunikasi tentang kebijakan ini selama beberapa minggu ini, bahkan 2 bulan ini, masih tidak jelas sampai saya bacakan berita ini.